Seorang gadis menjual barang bekas ke tempat daur ulang. Dengan teganya bos tersebut mengotak-ngatik timbangan itu dan membayar tidak sesuai berat barang bekas gadis itu. Bos itu juga memberikan baju bekas, namun istrinya marah dan berkata, "Kenapa kamu memberikan baju yang sudah tidak layak digunakan?" ujar istrinya. Istrinya juga bertanya, "Kenapa kamu memberikannya uang yang tidak sesuai dengan aslinya? Lihatlah, apa kamu tidak kasihan dia sekecil itu harus menghidupi ayahnya yang sakit mental itu?" ujar istrinya. Saat gadis itu memberikan uang kepada ayahnya, tiba-tiba ayahnya jatuh dan memuntahkan darah. Bos dan istri daur ulang tersebut membawanya ke rumah sakit, dan dokter sudah memeriksanya dan mengatakan ayahnya perlu tindakan operasi dan membutuhkan uang sekitar 20.000 yuan. Bos itu mendengar percakapan tersebut, dia pun mengeluarkan segepok uang miliknya dan memberikannya kepada gadis itu. Gadis itu juga berusaha mencukupi uang tersebut dengan berkeliling dengan papan nama yang bertuliskan "Bantu Operasi Ayah". Namun gadis itu diusir oleh orang-orang di rumah sakit itu. Saat gadis itu sedih, ada seorang wanita yang mendekatinya. Wanita itu merasa ada ikatan batin, dan wanita itu menyuruh sekretarisnya untuk memberikan uang kepada gadis tersebut. Kembali ke kisah dulu, ternyata wanita itu menutupi bahwa dirinya adalah wanita kaya, dan dia menikah dengan pria yang sederhana, dan dia mengandung anak pertama mereka. Saat wanita itu ingin melahirkan anaknya, ternyata suaminya tidak punya uang. Hingga dokter pun berkata, tidak bisa operasi jika belum melunasi administrasi, ucap dokter tersebut. Suaminya berkata, dia merasa gagal menjadi suami dan ayah. Saat suami itu kebingungan, tiba-tiba para dokter datang dan membantu persalinan istrinya tersebut. Dan kemudian datang sebuah mobil tepat di depan pria itu, dan keluar seorang pria paruh baya, dan dia menyodorkan kartu nama istrinya, dan ternyata suaminya baru mengetahui kalau ternyata istrinya adalah anak orang kaya. Ayah gadis itu menyuruh pria itu untuk pergi dan membawa anaknya tersebut. "Bawa saja anak itu, aku tidak mau punya keturunan yang tidak mempunyai darah orang kaya," ucap ayah wanita itu. Saat wanita itu terbangun, dia mencari kemana anak dan suaminya, lalu ayahnya berkata bahwa anak dan suaminya sudah meninggal dunia. Kembali ke masa sekarang, ayah wanita itu masuk rumah sakit, dan dia bertengkar dengan putrinya. Hingga wanita itu pergi dan menjatuhkan sebuah cincin. Cincin wanita itu diambil ayahnya, dan dia memberikannya kepada anak kecil di depan pintu rumah sakit. Wanita itu menyadari cincinnya hilang dan segera ke rumah sakit, lalu dia bertemu anak kecil itu sedang memegang cincin miliknya. Sekretaris itu memarahi anak kecil tersebut dan berkata bahwa anak ini bohong soal donasi yang dipegangnya. Anak kecil itu berkata, "Aku tidak bohong, ayahku sungguh benar-benar sakit," ucap anak kecil itu. Anak kecil itu membawa wanita itu pergi melihat ayahnya, dan dia juga berkata cincin yang dipegangnya diberikan oleh kakek tua, ujarnya. Wanita itu pun pergi meninggalkannya. Saat sekretarisnya menerima laporan pekerja, dia menyadari ada satu orang yang mirip dengan anak kecil yang dia temui di rumah sakit. Dia menghubungi rumah sakit dan menyuruh usir ayah dan anak tersebut. Dengan teganya pihak rumah sakit mendorong ayah anak kecil tersebut